Mana sanad mereka? Sanad mereka yang bersambung tentang akidah mereka. Bahwasanya wali orang gila mana? Siapa yang bilang seperti itu? Dari para sahabat, dari para tabi'in, daripada kalangan salaf yang mengatakan ada orang gila jadi wali. Mana ya? Yang mengatakan bahwasanya bisa ke Sidratul Muntaha. Sampai ada yang mengatakan Habib Fulan Isra Mi'raj sehari berapa kali, subhanallah. Kadang-kadang Rasulullah cuma sekali seumur hidup, ini indah berkali-kali ya. Sampai ada yang bilang Habib Fulan, siapa yang hidup di zaman dia, dosa-dosanya semua diampuni. Bahkan diriwayatkan bukan cuma dosa-dosa diampuni, yang hidup di zaman Habib ini hidup di zaman dia masuk surga tanpa hisab. Oleh karena kita mengerjakan haulnya meskipun kita tidak hidup di zaman dia, semoga kita juga masuk surga tanpa hisab. Ya akhi, yang hidup di zaman Nabi saja dosanya tidak diampuni. Apakah semua orang hidup di zaman Nabi dosanya diampuni? Tidak. Apakah semua orang hidup di zaman Nabi masuk surga tanpa hisab? Ini datang Habib belakangan yang hidup di zaman dia, semua dosanya diampuni. Masuk surga tanpa hisab. Kok enak sekali, ini dari mana seperti ini? Adakah dalilnya Al-Quran maupun Sunnah? Ya, mereka pasang misalnya foto-foto Habib dipasang. Katanya penolak setan. Kok bisa? Umar setan lari kalau ketemu Umar. Itu Umar. Nah, di antara bayangan manusia, setan pun takut dengan bayangannya, bukan cuma Umarnya, bayangannya pun dia apa? Ditakuti. Nah, wali Syekh Fulan ditakuti oleh setan. Bayangannya pun ditakuti oleh setan. Kalau gitu fotonya juga ditakuti oleh setan. Pertama yang bilang Syekh kamu itu ditakuti setan siapa? Yang bilang Syekh kamu wali Allah itu ada stempelnya dari mana? Subhanallah, gulu berlebih-lebihan. Akhirnya jadilah foto Syekh, foto Habib jadi jimat. Kalau mau selamat pasang foto di situ dan itu. Sampai kemarin waktu musim corona, nih, yang mau selamat dari corona pasang foto ini. Akhirnya tersebar di masyarakat. Khurafat. Ya. Jadi kita diam-diam saja, biarin aja. Adakah seperti itu? Dalilnya, adakah sanadnya? Ya. Yang ada Umar, Rasulullah hanya berkata tentang Umar. Rasulullah tidak bilang bayangan Umar. Rasulullah bilang walladzi nafsu Muhammadin biyadihi ma laqiyaka syaitan salikan fajjan ila salaka fajjan ghairu fajjik. Ya, setan tidak melihat kau berjalan kecuali setan mencari jalan yang itu Umar yang jamin masuk surga. Dan Rasulullah hanya khusus bicara tentang siapa? Umar bin Khattab. Rasulullah tidak bicara tentang semua sahabat. Padahal sahabat semuanya wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ini ada syekh zaman sekarang dianggap bukan cuma badannya, bayangannya pun setan takut. Jangankan bayangannya, fotonya saja setan apa? Takut. Kemudian tidak ada yang mengingatkan. Sampai ada orang ngaku bahwasanya Rasulullah keluar dari kuburan cium lututnya, juga banyak yang membenarkan. Saya juga kadang bingung ya. Orang sudah ngomong seperti ini, Nabi keluar dari kuburan cium lututnya. Nabi kita jadi seakan-akan rendah. Lebih hebat dia daripada Nabi kita. Kenapa? Nabi kita cium lutut dia. Saya tanya ketika Nabi masih hidup, adakah orang yang dicium lututnya oleh Nabi? Tidak ada. Tidak ada. Bahkan sahabat pernah sujud kepada Nabi, Nabi tegur. Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ghairillah ala amartul mar'ata tasjuda li zawjiha. Kalau ada saya boleh perintah seorang sujud kepada selain Allah, akan saya suruh seorang wanita sujud kepada suaminya. Ini datang Nabi cium apa lutut dia. Anda siapa? Nabi keluar susah-susah dari kuburan untuk cium lutut Anda. Aneh. Mana dalilnya dari sanad, secara sanad akidah salaf bahwasanya Nabi keluar dari kuburan jalan-jalan? Mana dalilnya dari salaf? Tunjukkan dalilnya kepada saya. Dari a'immatil hadis, apakah Sufyan Ats-Tsauri, Imam Bukhari, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, satu saja salaf yang mengatakan Nabi keluar dari kuburan kemudian apa? Jalan-jalan di Surabaya, jalan-jalan di keliling-keliling sampai cium lutut orang. Kuburan bergoyang, Nabi keluar. Saya kadang pikir. Tetapi yang memuja-muja orang seperti ini mungkin jutaan. Terus tidak ada yang mengingkari. Mau dikemanakan akidah umat, mau dibiarkan untuk percaya seperti itu. Kita bilang sanadnya mana yang ngomong seperti itu? Bukankah sebagian
Mereka bangga dengan sanad thayyib. Akidah seperti ini sanadnya mana? Jangan cuma sanad sorban. Sanad ini, sanad akidah lebih penting daripada sekedar apa? Cara pakai sorban. Sanad yang mengatakan Nabi keluar jalan-jalan kemudian. Saya sering bilang di zaman para sahabat Nabi tidak pernah keluar sama sekali. Padahal banyak terjadi kondisi genting. Abu Bakar di zaman beliau banyak orang murtadin, banyak nabi-nabi palsu. Bingung apa yang harus dilakukan. Diskusi. Nabi tidak pernah keluar kasih tahu caranya gimana. Sampai Rasulullah tidak pernah keluar sama sekali ketemu dengan istri-istrinya. Ada Aisyah yang sangat dia cintai, ada istrinya 9 yang dia tinggalkan, tidak satu pun yang dia keluar dari kuburan ketemu dengan mereka. Sampai putrinya Fatimah yang sangat dia cintai meninggal. 6 bulan setelah itu, kenapa saking sedihnya ditinggal oleh ayahnya, di antaranya membuatkan dia sakit, akhirnya meninggal dunia. Pun Nabi tidak pernah keluar ketemu dengan Fatimah. Ketika terjadi permasalahan, Utsman di demo, Rasulullah pun tidak pernah keluar nasihati orang, jangan demo Utsman, ini orang saleh, tidak pernah. Ketika terjadi pertikaian antara Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib, Rasulullah pun tidak pernah keluar. Banyak masalah. Kok tiba-tiba Rasulullah SAW keluar zaman sekarang, cium lutut kamu. Kamu ini siapa sebenarnya? Kenapa Rasulullah tidak ketemu dengan orang soleh? Kenapa ketemu kamu? Maka mudah kita bilang akidah seperti itu sanadnya di mana?